Kasih, izin Bapak Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai korban persembahan yang harum, yang hidup, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari pagi hari ini, seberapa waktu yang ada, yang Tuhan berikan, kita pergunakan untuk mencari wajah Tuhan, dengan datang memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasihnya, Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan, terima kasih, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan membangunkan kami dari tidur kami, dan kami datang ke rumah Tuhan untuk bertemu Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan sekali lagi. Pagi hari ini kami akan belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Roh Kudus-Mu lah yang memimpin setiap kami di dalam kebenaran. Kau memberkati untuk Ibu Rina yang akan menyampaikan firman-Mu. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kiranya berkat daripada Tuhan mengalir atas kami. Dan Roh Kudus Tuhan membawa kami memuji-muji dan menyembah Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Semua orang yang terlibat di dalam ibadah kami pagi hari ini di Gia Rayon Baladewa ini Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom, berikan salam pada samping kiri dan kanan kita. Yes. Kita masuk di dalam minggu kedua di dalam tema memimpin dalam kebenaran. Amin. Siap dipimpin di dalam kebenaran oleh Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah kita. Amin. Shalom. Halo. Yes. Mari berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Roh-Nya yang memimpin di dalam kebenaran. Jadi pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami memuji-Mu karena kami tidak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Mari bersiap menaikkan pujian-Mu, katakan tak pernah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu, kasih-Nya sungguh nyata bagi setiap kita. Sungguh nyata kasih-Mu, seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, katakan dan bumi pun bergoncang. Namun Kau kan setia menjagaku selama. Nyatakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untukmu. Mari bersiap, katakan walau badai menghadang setiap kami Tuhan, namun Kau setia bersama kami. Katakan, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau setia. Namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu, sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sekali lagi bernyanyi, sungguh besar. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau berkuasa. Mari bersiap, katakan menerima kuasa. Ku diberi. Diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ini sukacita kami Tuhan, karena Kau yang memberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan. Amin. Mari bersiap bersama. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Menerima kuasa daripada Tuhan kita, kuasa yang menaklukkan segala musuh. Sorakan haleluya, haleluya. Kau yang terbesar Tuhan, Engkau perisai hidup kami. Kami berdiri dengan iman, iman di dalam Yesus. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kau yang memberi kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Masih tetap memuji Tuhan? Amin. Boleh anak-anak sekolah minggu saya undang untuk datang ke depan. Yuk Bapak Ibu bersama-sama. Sebelum kita duduk sebentar, kita angkat tangan kita memberkati mereka. Pak James akan memimpin kita di dalam doa. Bersyukur ya kita hari ini karena ada ada banyak anak-anak yang bisa hadir pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama, kita arahkan tangan kita, hati kita kepada anak-anak untuk kita doakan bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur anak-anak bisa hadir untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan menjadi firman yang tertanam di dalam hati mereka. Walaupun mereka masih kecil, biarlah mereka menjadi tanah yang subur, sehingga firman itu bisa bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Pada saat ini kami menyerahkan segenap pengajar. Tuhan akan tolong mereka, berikan kepada mereka hikmat untuk mereka dapat mengajar mereka dengan seefisien mungkin, sebaik mungkin, supaya mereka mengerti akan firman Tuhan. Bantu juga alat-alat perlengkapan yang dipakai oleh mereka, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa, amin. Amin. Hari ini kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan. Karena benar Roh-Nya lah yang memimpin setiap kita dalam kebenaran. Roh-Nya lah yang memampukan setiap kita untuk menerima firman yang menyatakan setiap iman kita mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Roh-Nya yang kudus, Roh-Nya yang hidup memenuhi setiap kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya undang kita bangkit berdiri. Katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-ku. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, dan hidupku bagi hidupku bagi-Mu, hidupku bagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu yang indah kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk penolong yang lain yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Itu yang memampukan kami, memimpin kami, sehingga kami dapat hidup di dalam kebenaran. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami menyerahkan waktu sebentar. Engkau sendiri yang beracara. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja lebih lagi di dalam hati kami masing-masing. Menyingkapkan apa yang menjadi berkat yang sudah disiapkan bagi kami masing-masing. Sehingga masing-masing kami boleh memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Menyingkapkan lebih dari apa yang
ucapkan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang besar, sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya mendapat satu tema, yaitu Roh Kudus memimpin dalam kebenaran. Gak jalan ya? Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu enggak asing ya dengan gambar ini. Gambar ini biasanya dipakai ketika apa? Betul, ketika kita mencari alamat. Kalau kita datang ke suatu kota, kita sekarang udah gak pusing lagi. Kenapa? Karena kita tinggal klik Google Maps, maka akan keluar dan ada maps yang akan menuntun kita ke tempat tujuan yang kita mau tuju. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya maps ini tuh enggak cuman gambar seperti ini, tetapi suka ada suara yang memimpin untuk kita 300 meter ke depan, silakan berbelok ke kiri. Atau coba ambil 2 jalur di kiri untuk tetap berada di jalan A. Seperti itu ya. Dan itu sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena di dalam ketidaktahuan kita untuk mencari satu alamat, ini akan memimpin kita sampai ke tempat tujuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita juga akan melihat bagaimana Roh Kudus akan memimpin kita. Dikatakan bahwa dia adalah seorang penolong yang lain yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dia katakan akan ada seorang penolong yang lain akan menolong kita, akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 13. Bunyinya, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kebenaran itu? Kita akan melihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini dikatakan, akulah jalan dan kebenaran. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, akulah kebenaran. Lalu dalam bagian yang lain, di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Seperti kita tahu bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14a mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kalau menurut 2 ayat yang tertera di dalam Alkitab, kita bisa mulai melihat bahwa kebenaran itu adalah
Yesus Kristus, dia adalah firman yang menjadi dasar dari seluruh kebenaran yang akan kita capai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kebenaran itu berkaitan dengan hubungan atau relasi yang benar dengan Allah dan manusia. Kita akan melihat apa sih karya Roh Kudus. Dia yang memimpin dalam kebenaran itu, apa aja karyanya dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Tadi dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 3, tapi kalau kita baca sebelumnya ada di dalam Yohanes 16 ayat 8, ketika ia datang dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kebenaran dalam Alkitab itu berkaitan dengan hubungan atau relasi yang benar dengan Allah dan manusia. Ketika dosa masuk di dalam kehidupan manusia, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa itu memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Manusia menjadi takut bertemu dengan Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita saat ini. Ketika ada dosa di dalam kehidupan kita, bukankah kita juga takut bertemu dengan Tuhan? Ketika ada dosa di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa berelasi dengan baik dengan Allah. Bahkan ketika dosa itu ada di dalam hidup kita, relasi kita dengan sesama juga menjadi rusak. Bisa dilihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menjadi saling menyalahkan, mencari siapa yang salah, melemparkan tanggung jawab. Relasi antara manusia dengan manusia menjadi rusak. Itu sebabnya Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa dan betapa pentingnya untuk kita memperoleh keselamatan di dalam juru selamat. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran yang hakiki bahwa hanya melalui Tuhan Yesus ada keselamatan. Relasi yang putus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus itu kembali akan diperbaharui. Dan ketika hubungan kita dengan Allah sudah diperbaiki, maka hubungan kita dengan sesama juga akan menjadi baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu karya Roh Kudus yang pertama kali ada di dalam kehidupan kita. Bahkan setelah itu, bukankah setiap hari kita juga tidak luput dari dosa? Roh Kudus seringkali mengingatkan melalui apa? Ada sesuatu yang gak enak, ya apa ya? Ketika mungkin kita gak beribadah. Ada dorongan, kenapa sih kamu gak beribadah? Ada ketika kita gak baca firman. Kenapa kamu gak baca firman? Itu dorongan Roh Kudus di dalam hati kita. Bahkan ketika kita misalnya karena sesuatu hal kita jadi marah. Ada dorongan di dalam Roh Kudus yang menginsafkan kita, marah tuh gak boleh loh. Firman Tuhan katakan, sebelum matahari terbenam, jangan sampai marahmu itu gak padam gitu ya. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Roh Kudus senantiasa menginsafkan kita untuk kita menyadari dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu yang kedua, apa karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam memimpin kita ke dalam kebenaran? Roh Kudus memberi hikmat dan pengertian akan firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita menyingkapkan makna firman Tuhan dan memastikan kita tidak tersesat dalam kebohongan dunia. Roh Kudus
selaras berjalan dengan firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa dia tidak mengatakan hal-hal yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya, nya huruf besar, berarti apa yang didengar dari Allah itu yang akan dikatakan. Itu artinya bahwa Roh Kudus tidak pernah berjalan berbeda dengan firman Tuhan. Tetapi seperti Maps tadi, suara yang menuntun untuk kita mengikuti Maps, itu seperti Roh Kudus memberikan suara-suara di dalam kehidupan kita. Ayo lakukan ini, ayo lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, sangat-sangat penting sekali peranan Roh Kudus itu, sehingga kita bisa mengerti apa sih arti firman, atau ketika kita mendengar firman, kita juga membutuhkan Roh Kudus. Karyanya itu menyingkapkan apa sih maknanya gitu. Mungkin kata-kata manusia terbatas, tetapi Roh Kudus bisa bekerja lebih lagi. Saya punya kesaksian, bukan kesaksian dari saya, tapi saya mendengar kesaksian dari teman saya. Bagaimana ketika dia mengalami sesuatu yang sulit. Nah, kadang-kadang kita juga diizinkan atau dibawa untuk mengalami sesuatu yang sulit. Kenapa? Supaya kita bisa mengerti, memahami kebenaran itu, dan Roh Kudus memimpin kita untuk mengerti kebenaran itu. Saya punya teman yang sakitnya tuh kalau menurut saya rada-rada aneh ya. Dia bilang bahwa sarafnya tuh berbenturan dengan pembuluh darah. Saraf trigeminal kalau nggak salah. Dan itu sakit luar biasa. Saya membayangkan mungkin begini. Ketika kita sakit gigi, pernah sakit gigi, sakitnya tuh luar biasa, ya nggak kelihatan, tapi sakitnya tuh nyut-nyutannya luar biasa. Nah mungkin seperti itu, kenapa sakit di gigi? Karena itu mengenai saraf. Jadi kebayang ketika saraf itu berbenturan dengan pembuluh darah. Kita kan sekarang di sini nggak masalah ya, nggak ada yang mengalami itu, saya pun nggak mengalami itu, jadi nggak terlalu kebayang. Tetapi saya melihat bagaimana dia masih tetap bisa bersuka cita. Dia katakan ketika di dalam sakitnya dia hanya satu ya yang bisa dia katakan, Tuhan Yesus baik. Wow, luar biasa ya, dalam kondisi sakit seperti itu dia masih bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Kalau bukan pimpinan Roh Kudus, saya yakin itu tidak akan bisa terjadi. Lalu kalau Bapak Ibu ada satu lagu yang luar biasa memberkati bagi hidup saya. Lagunya lagu baru, walaupun gunung itu tak berpindah, tetapi aku tetap percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Sekalipun masalahku masih ada, tetapi percaya bahwa rencana Tuhan yang terindah. Saya mencoba mencari tahu apa sih yang mendasari lagu ini. Dan ketemu ternyata penciptanya adalah Kenny Sastro. Dia katakan begini, lagu ini lahir sebetulnya begini, ketika saya mendengarkan firman Tuhan, dia sebut satu pengkhotbah. Dia katakan, itu ada firman yang maksleb katanya ke dalam hati saya. Itu mengena benar. Ketika dikatakan temanya adalah iman yang kuat, dia bilang. Iman yang kuat itu adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Tetapi Roh Kudus berbicara di dalam hati dia. Iman yang benar adalah iman sekalipun
gunung itu tidak berpindah, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Sekalipun masalah itu masih ada, dia katakan, dia tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terindah. Kalau bukan Roh Kudus yang memberi pengertian ini, saya yakin kita tidak akan mampu memahami itu. Jadi saya juga percaya ketika pemberitaan firman ini diberitakan, Roh Kudus bisa bekerja di dalam hati kita masing-masing sesuai dengan berkat yang sudah disediakan bagi kita masing-masing. Dia memberi pengertian lebih, melebihi dari apa yang dikatakan. Lalu selanjutnya apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Roh Kudus memberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Saya punya satu kesaksian hidup saya. Tahun 2005-an saya mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh satu hal ya. Posisi ekonomi saya menjadi minus. Minus itu artinya kalau seluruh yang ada itu dijual, itu tidak bisa menutupi hutang saya. Hutangnya cukup besar, posisinya minus berarti ya. Tapi di dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan menyingkapkan melalui Roh Kudusnya. Hal-hal, banyak sekali hal, misalnya masalah kekhawatiran, dalam posisi yang sulit seperti itu Tuhan ajarkan kepada saya. Melalui Roh Kudus menyingkapkan apa sih artinya. Nah makanya tadi ketika saya mendengarkan kisah tentang walaupun gunung tak berpindah itu, ada firman Tuhan yang maknyes itu tuh saya merasakan. Benar-benar maknyes gitu firman Tuhannya. Tuhan membuat satu mujizat di dalam hidup saya, yaitu gini, suami saya tuh bikin PT, PT-nya tuh nggak pernah dipakai-pakai gitu. Jadi udah rada lama, dalam posisi saya minus ya. Tiba-tiba PT itu ada yang beli, jumlahnya tuh lumayan. Saya sangat ingat jumlahnya, kenapa? Karena ini berhubungan dengan sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Dibeli 55 juta. Besar, sangat besar kalau menurut saya waktu itu. Dan satu yang harus saya lakukan adalah kalau kita dapat penghasilan kita harus beri perpuluhan. Dalam kondisi minus, memberi perpuluhan tentu bukan satu hal yang gampang. Itu juga membuat saya bergumul lumayan panjang. Tuhan tahu kondisi saya. Saya bilang gitu ya. Kalau saya kasihin ini untuk lunasin utang, seenggaknya lebih memperinganlah Tuhan gitu. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya, ayo kamu taat, ayo kamu taat. Aduh Tuhan, saya sempat tawar-menawar waktu itu. Tetapi pada akhirnya saya dikuatkan oleh Roh Kudus untuk tetap melakukan firman Tuhan itu. Bukan karena kekuatan saya. Saya merasakan bahwa betapa Roh Kudus itu memberikan kekuatan di saat-saat yang sulit untuk melakukan itu. Tuhan berikan kekuatan kepada saya untuk tetap dapat melakukannya. Dan terakhir saya mengambil keputusan untuk mentaatinya. Saya memberikan perpuluhan dalam kondisi minus seperti itu. Tetapi saya bisa saksikan janji Tuhan, janji firman Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Tidak pernah Tuhan meninggalkan saya. Dan ada banyak mujizat yang terjadi sehingga
Saya pernah saksikan di Lengkong waktu itu. Kalau dihitung waktu itu ya, ketika itu saya ngitung gitu. Bahwa itu kejadiannya 2005, ketika saya hitung, saya bisa melunasi utang itu dengan pelunasan sekian setiap bulan, saya baru bisa melunasinya di umur saya 80-an lebih gitu. Itu pun kalau saya kerja dan saya bisa menghasilkan uang. Tetapi itu bisa didiskon sama Tuhan luar biasa jauh. 2016 hutang itu bisa selesai dengan mujizat Tuhan yang terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sedang mengalami kesulitan, jangan takut. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk kita tetap melakukan firman Tuhan. Tetaplah kita melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada janji di dalamnya. Janji yang akan dilakukan oleh Allah di dalam hidup kita. Lalu apa yang menjadi bagian kita? Nah, tentu itu kan bagian Roh Kudus ya, memimpin, memberikan pengertian, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kebenaran. Apa yang menjadi bagian kita? Yang pertama, kita harus rendah hati. Rendah hati artinya kita siap untuk dikoreksi, tidak merasa benar. Contohnya adalah Daud. Daud ketika menjadi raja, bukankah kita mengetahui bahwa dia pernah jatuh. Tetapi ketika dia jatuh, ketika ada seorang nabi yaitu Nabi Nathan mengingatkan kepada dia, dia langsung mengakui kesalahannya. Dia terbuka untuk dikoreksi padahal posisi dia adalah posisi yang tertinggi sebagai raja. Dia tidak menganggap remeh masukan. Berbeda dengan Saul. Saul juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi apa yang dilakukan Saul ketika diingatkan oleh Nabi Samuel? Dia memberikan alasan demi alasan. Dia tidak mengakui kesalahannya. Itu sebabnya Daud tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Saul tidak. Lalu selanjutnya baca firman Tuhan, doa, melakukan intimasi dengan Tuhan. Miliki waktu senantiasa untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Itu bagian kita. Bagaimana kita bisa dipimpin kepada kebenaran kalau kita tidak pernah mengetahui kebenaran itu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Karena itu jangan tinggalkan sehari pun di mana kita tidak membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ibarat maps yang Tuhan berikan, yang menuntun hidup kita kepada tujuan yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita. Lalu yang ketiga, taat dan setia. Apapun musim hidup kita, tetap setia dan taat atas pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tadi dikatakan kan Roh Kudus seringkali mengingatkan di dalam hati kita ketika kita melakukan dosa. Roh Kudus bekerja ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baik melalui pujian ataupun kebenaran firman Tuhan. Atau ketika kita membacanya. Itu semua ketiga ini akan membuat kita menjadi peka akan pimpinan dari Tuhan. Dan yang terakhir saya akan mengakhiri dengan 3B. Apa ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran? Yang pertama, berpikir benar. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang baik, semuanya. Nah, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini sangat memberkati. Nah, dipakai lagi oleh Roh Kudus untuk mengingatkan saya. Pikiran kita adalah medan peperangan. Ya Pak ya. Seringkali ada pikiran-pikiran jahat yang mampir di pikiran kita. Nah, firman ini mengingatkan saya, cuman pertama aja, pikirkanlah semua yang benar. Ketika saya berpikir yang salah, pikirkanlah semua yang benar. Saya balik lagi gitu ya. Ketika pikiran yang salah itu datang lagi, pikirkanlah semua yang benar. Balik lagi, pikirkanlah semua yang benar. Lalu berkata benar, B yang kedua berkata benar. Efesus 4 ayat 25 mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota, berkata benar. Wah, sekarang agak sulit ya membedakan mana berita yang benar, mana yang enggak. Karena itu kita orang-orang percaya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus kepada kebenaran, mari kita belajar untuk berkata benar, baik berkata-kata lisan maupun di dalam sosmed. Lalu yang terakhir, bertindak benar. 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bertindak benar. Bapak Ibu, biarlah kita sebagai orang-orang percaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar di tengah dunia yang semakin sulit untuk mencari kebenaran. Biarlah kita berdiri teguh dengan pimpinan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kebenaran. Amin. Saya serahkan kepada pengurus. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan panjang lebar kepada setiap kita. Mari kita responi firman Tuhan. Bukan sekedar kita catat, kita dengarkan. Tapi bila kebenaran firman Tuhan boleh memimpin setiap kehidupan kita. Masuk dan hidup di dalam kebenaran. Kebenaran bukan kebenaran menurut kita. Bukan kebenaran yang relatif. Tapi kebenaran yang sesungguhnya dengan standar Allah dan firman-Nya. Dan biarlah setiap pribadi kita boleh merasakan perbedaannya antara hidup kebenaran menurut setiap pribadi kita masing-masing dan kebenaran menurut firman Tuhan. Pagi ini menjadi dasar dan landasan kehidupan kita. Dan sepanjang kehidupan kita meminta agar Roh Kudus memimpin kehidupan kita, seantero hidup kita berjalan di dalam kebenaran. Saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan. Hari ini di minggu kedua dan setiap minggu kedua kita akan memberikan 2 kali persembahan. Yang pertama persembahan 4 berlian untuk mendukung pelayanan misi. Dan yang kedua persembahan yang kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Rayon Baladewa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa sepanjang kehidupan kami, melewati onak dan duri, melewati duka dan suka, kami tidak berjalan sendirian. Ada Roh Kudus yang menghandle, yang mengambil alih, menjadi pucuk pimpinan dalam kehidupan kami, memimpin kami, membawa dan menuju serta berjalan dengan kebenaran. Dan Engkaulah kebenaran itu sendiri. Ketika kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka kebenaran itu otomatis memimpin hidup kami. Karena itu kami mau belajar berserah penuh, menyandarkan seutuhnya hidup kami,
dan memberi ruang yang terbaik seluas-luasnya bagi karya Roh Kudus memimpin hidup kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Ibu Rina Wijaya yang sudah menjadi berkat bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pelayanan maupun dalam usaha pekerjaan. Kepada setiap kami semua, kami belajar mempraktekkan firman-Mu. Bapa, kini saatnya kami diberi waktu, kesempatan untuk kami mendukung pekerjaan Tuhan kepada pelayanan misi maupun kepada pekerjaan Tuhan di Rayon Baladewa. Biar kami ingin memberi yang terbaik dengan kerelaan hati kami, dengan penuh sukacita kami memberi. Engkau memberkati para kolektan yang akan melayani, yang akan memberikan pelayanan mereka lewat pelayanan persembahan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sing glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Shalom, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada yang baru pertama kali hadir ya. Di depannya Ibu Margaret baru pertama kali hadir atau sudah pernah? Nah, oh sudah ya? Oh gitu.
Maaf ya. Temannya Yogi ya? Oh istrinya. Waduh ya ampun, maaf karena tidak hadir setiap minggu jadi maklum suka lupa ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau memberikan pengumuman khusus untuk hari Kamis ya. Oh besok dulu, besok latihan angklung jangan lupa karena angklung akan tampil hari Kamis ya. Jadi mohon besok 1 kali latihan dan harap semua datang. Baik cuaca baik maupun cuaca buruk harus hadir aja ya. Karena kita akan tampil hari Kamis. Hari Kamis kita akan ibadah di tempat ini pukul 8 pagi ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir sebelum pukul 8 ya. Setiap minggu Bapak Ibu kita ini ada doa ya jam 7:30 pagi di tempat ini. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa ikut serta di dalam doa pagi ya setiap minggu jam 7:30. Ngapain buku malah ya pagi-pagi suruh datang ke tempat ini. Bapak Ibu doa itu besar kuasanya loh ya. Bapak Ibu tahu nggak kenapa setiap kali awal ibadah itu ada votum dan doa pembukaan. Dan kenapa setiap akhir ibadah itu ada doa penutup dan doa berkat. Karena berkat Tuhan itu diberikan bukan hanya di akhir, bukan hanya di doa berkat. Tapi berkat Tuhan itu diberikan pada waktu votum itu dibawakan, itulah berkat awal. Kalau Bapak Ibu datangnya terlambat, maka berkat awal yang diberikan dalam bentuk votum itu tidak kita nikmati. Itu sebabnya saya berharap jemaat Rayon Baladewa untuk kita datang sebelum votum dan doa pembukaan. Bahkan kalau gereja di Lengkong Besar itu ada doksologi ya. Nah kita tidak. Oleh sebab itu saya berharap minggu-minggu depan yuk kita datang tidak terlambat ya. Saya tahu mungkin ada yang rumahnya jauh, ada yang harus makan pagi ya. Enggak apa-apa. Awalilah makan paginya jam 7 ya. Yang rumahnya jauh datanglah lebih awal. Karena betul Bapak Ibu. Kenapa ada votum? Kenapa enggak cuma doa pembukaan? Karena itu berkat awal. Dan berkat akhirnya adalah doa berkat, doa penutup dan doa berkat. Ya. Nah, saya berharap hari Kamis kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 8 pagi. Setelah itu ada rangkaian doa puasa 10 hari Pentakosta. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya, ngapain sih ada doa puasa Pentakosta? Kan itu kejadian itu sudah 2000 tahun yang lalu. Betul, kejadian itu sudah 2000 tahun yang lalu. Kita hanya memperingati. Ya. Kenapa mesti harus doa Pentakosta pencurahan Roh Kudus? Emang enggak bisa setiap minggu? Bisa. Setiap hari pun harusnya kita mengalami itu. Tapi itu momentum Bapak Ibu. Di mana peristiwa 2000 tahun yang lalu setelah kenaikan Tuhan Yesus berkata, tunggu di Yerusalem, aku akan mengirimkan Roh Kudus yang menggenapi janji Bapa. Dan kalau kita lihat baca Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, maka mereka tidak sama lagi seperti sebelum mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita sudah punya Roh Kudus semua belum? Sudah. Minggu lalu kita belajar bukan? Dia pribadi. Ada. Nah, ngapain kita doa Pentakosta? Perlu pencurahan Roh Kudus lagi? Tidak harus. Ya. Kalau Bapak Ibu datang, ya mungkin punya pergumulan, pakailah momentum doa puasa Pentakosta itu. Kalau Bapak Ibu rindu karunia-karunia itu, pakailah momentum 10 hari doa Pentakosta itu. Untuk kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya, kita akan banyak berdoa. Disertai juga dengan puasa. Kita bersyukur cuma 10 hari. Coba saudara kita 1 bulan. Puasanya juga dari pagi sampai ke sore. Bapak Ibu mungkin puasa sampai siang gak apa-apa. Gak puasa boleh, gak bisa, boleh. Itu tergantung kemauan kita masing-masing. Tapi kalau kita mau merasakan kuasa Tuhan, kita juga harus bayar harga.
Ya. Murid-murid 10 hari. Mungkin hari pertama mereka akan berkata, ngapain sih? Gak ada apa-apa. Ya, hari kedua gak ada apa-apa. Hari ketiga gak ada apa-apa. Kalau pada waktu mereka berhenti di hari ketiga, mereka gak akan dapat kuasa itu Bapak Ibu. Kenapa mesti 10 hari? Nah saya gak khotbah, nanti khotbahnya 10 hari ya. 10 hari nanti ada khotbahnya sendiri. Tapi peristiwa doa puasa Pentakosta itu, sekali lagi itu yang mengubah murid-murid. Menjadi murid-murid yang misioner, punya karunia, punya kuasa. Karena kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, saya menghimbau seluruh jemaat, yuk kita sama-sama mengikuti yang belum pernah ikut. Kita sama-sama ikut. Ada apa sih? Kenapa sih kita selalu melakukan doa puasa Pentakosta 10 hari? Bapak Ibu akan mengalami sendiri bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, itu akan diawali dengan buka puasa bersama jam 5:30 sore. Jam 5 kita udah siapkan, 5:30 kita mulai buka puasa. Ya, bersama-sama. Setelah itu kita akan masuk di dalam acara ibadah doa puasa Pentakosta sampai jam 7:30 malam. Ya, bagi yang sudah lanjut usia, jangan takut. Pulangnya nanti dianterin. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita pergunakan acara ini untuk bersama-sama kita mengalami lawatan Tuhan. Ya, bagi bagian konsumsi yang sudah menyediakan diri, semua konsumsi itu akan disediakan jam 5 sore. Ya, ada tambahan Pak Jim? Oh Pak Jim udah doa syafaat ya. Kirain ada tambahan soalnya dia panitianya ya. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu tadi lupa diumumkan oleh Yahu, tanggal 12 September kita akan mengadakan acara Refreshing Day. Kemana Bapak Ibu? Ke Cirebon. Ya. Yang daftar sudah berapa puluh Bu Margaret? 21? 31? Satu bis, wah luar biasa. Tepuk tangan buat jemaat BFC ya. Kalau piknik langsung 31 ya. Saya berharap hari Kamis yang datang lebih daripada 31. Amin. Ya. Nah, saya belum daftar, udah dimasukin. Oh sudah, ya termasuk saya ternyata ya. Pak Ong udah? Oh sudah. Udah bayar? Oh belum, bayar loh. Ya. Yang belum daftar silahkan daftar. Ya, ini berarti sudah satu bis penuh nih. Ya. Tinggal satu bis lagi, 30 orang lagi. Tanggal 12 September kita akan ke Jagara Eco Park Cirebon, Pasar Kanoman dan acara kebersamaan. Bayarnya Rp100.000 per orang, termasuk segalanya. Oke ya, nah itu pengumuman tambahan dari saya. Sekali lagi kita jumpa lagi hari Kamis jam 8 pagi. Angklunger kita jumpa besok sore jam 5 sore. Ya, yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri acara ibadah pada pagi ini. Saya serahkan kepada Bapak James. Jemaat BFC, mari kita bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita. Tuhan, pada saat ini kami mengakhiri ibadah kami dan kami bersyukur karena kami diingatkan oleh firman-Mu untuk kami tetap taat dan setia. Kami diingatkan untuk rendah hati. Kami diingatkan untuk tetap membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami dapat berkuasa menjadi raja di dalam kehidupan kami. Supaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami memimpin akan seluruh kehidupan kami. Kami percaya kami semua ada di dalam tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan firman ini biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Ibu Rinawati yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan akan pakai dia lebih dan lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan,
kami menyerahkan jemaat yang hadir pada saat ini. Biarlah kami semua jemaat dari GIA Rayon Baladewa ini betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kami mencerminkan akan kebenaran firman-Mu. Kehidupan kami mencerminkan Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu bantu kami Tuhan, beri kekuatan bagi kami supaya kami bisa menjadi jemaat-jemaat yang menghidupi firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah pada saat ini. Kami menyerahkan negara kami yang tercinta. Biarlah Tuhan yang akan tolong supaya pemimpin-pemimpin kami dapat diberi hikmat dan roh takut akan Tuhan, supaya mereka dapat memimpin dengan kebenaran, supaya mereka dapat memimpin dengan bijak. Biarlah Tuhan yang akan pakai semua anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan untuk menjadi terang di dalam negara ini. Kami berdoa juga bagi seluruh akan orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan yang akan pakai supaya keberadaan kami tidak mengganggu mereka. Keberadaan kami dapat dipakai untuk menjadi alat Tuhan supaya kebenaran itu bisa tersebar. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami akan pulang dan biarlah ibadah kami dimulai kembali melalui kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami dapat terus memancarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan, mengagungkan namanya dan mendengarkan firman-Nya. Mari jalani sepanjang sepekan ini dengan percaya bahwa setiap kehidupan kita ada di dalam anugerah dan pemeliharaannya. Beranikan setiap diri kita berkata kepada Roh Kudus, kepada Allah, aku mau hidupku dipimpin di dalam kebenaran. Sehingga masing-masing boleh merasakan apa bedanya hidup dipimpin oleh dunia dan apa bedanya hidup dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadakan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala tahta kemuliaan Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Bagi-Mu segalanya sembah syukur kami naikkan, selamanya Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Yesus mulia. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah kita selesai, silakan berdoa teduh.